Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang Mas dan Mbak sekalian. Ya, ketemu lagi dengan saya. Kita akan membahas mengenai analisa SWOT untuk perencanaan wilayah. Jadi kalian dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7 kemarin, kalian sudah membahas mengenai kondisi karakteristik wilayah dan juga melakukan analisis berdasarkan karakteristik dari setiap aspek. Kalian sudah mendapatkan potensi dan permasalahan dari suatu wilayah. Tinggal berdasarkan hasil output dari mata kuliah ini adalah kalian bisa membuat sebuah perencanaan. Paling simpelnya, perencanaan itu dapat dibuat berdasarkan analisis SWOT. Nah, saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai apa itu analisis SWOT. Oke, pengertiannya. Jadi adalah sebuah instrumen untuk menganalisis berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Yang sudah kalian lakukan, menganalisis setiap aspek di kabupaten atau kota yang kalian pilih, kalian sudah mendapatkan faktor internal. Tinggal kalian melihat faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berada di luar wilayah itu. Oke, ingat ya, di luar wilayah kabupaten dan kota yang kalian analisis. Kemudian metode itu menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah. Oke. Nah, jadi bisa digunakan juga untuk menggambarkan kondisi dan evaluasi suatu masalah atau proyek berdasarkan faktor internal eksternal. Kemudian berdasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi akan efektif jika minimalkan kelemahan dan ancaman. Sehingga SWOT ini menjadi sebuah bentuk analisis yang seimbang untuk melihat potensi dan juga peluang, jadi sisi positif dan sisi negatif berupa permasalahan dan juga ancaman yang dihadapi suatu wilayah. Oke. Nah, ini jadi ada faktor internal dan eksternal. Internal adalah semua hal positif, resource dan kapabilitas yang dimiliki oleh suatu wilayah. Sedangkan kelemahan adalah kekurangan yang dimiliki secara internal yang ada di suatu wilayah. Ini berdasarkan karakteristik wilayah. Sedangkan eksternal, peluang itu adalah situasi di luar yang dari wilayah itu yang memberikan dampak positif, yang dapat memberikan keuntungan bagi wilayah kajian kita. Contohnya aja pembangunan tol. Oke. Atau misalnya kerjasama Indonesia dengan Rusia, kerjasama Indonesia dengan Cina. Nah, itu bisa menjadi faktor eksternal yang bisa berupa menjadi peluang atau bisa jadi ancaman. Oke, karena kondisi itu berada di luar wilayah kajian kita dan bisa mengakibatkan tujuan pengelolaan kita, perencanaan kita itu menghalangi untuk dapat terwujud. Oke. Nah, nanti pada akhirnya apa? Kita akan membagi ini faktor internal, ini faktor eksternal. Kemudian kita akan membandingkan dengan kondisi internal positif seperti apa dan kondisi di luar yang positif seperti apa. Kita akan menghasilkan strategi untuk strength dan opportunity. Sehingga kekuatan digunakan untuk mengoptimalkan peluang yang ada. Kita punya masyarakat yang usia produktifnya tinggi. Oke, angka masyarakat di usia produktifnya tinggi, kemudian peluangnya pasar bebas. Nah, sehingga kita bisa mengoptimalkan masyarakat yang usia produktif tinggi itu bisa untuk bekerja di luar negeri contohnya. Atau kita bisa mengkaitkan peluang tersebut dengan strength-nya, traits-nya, yaitu kekuatan digunakan untuk meminimalisir hambatan dan ancaman dari luar negeri. Oke, pasar bebas punya positif bahwa kita bisa bekerja di luar negeri, tapi punya peluang ancaman, yaitu banyak tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia, yang akan masuk ke wilayah kita. Nah, jadi tenaga kerja kita yang penduduk kita yang usia produktif tadi bisa kita gunakan untuk bersaing dengan orang-orang yang dari luar dengan dibekali pendidikan yang lebih baik. Atau weakness-nya aksi yang diterapkan minimalisir kelemahan yang digunakan untuk menggunakan peluang yang ada. Sebagai contoh, kelemahan kita adalah usia produktif kita punya usia produktif tapi tingkat pendidikannya rendah. Namun karena sudah ada internet, maka dengan ada internet, maka anak-anak muda tadi bisa dipermudah untuk mendapatkan skill-skill baru dengan mengaksesnya dari internet. Oke, atau kita bisa menerapkan aksi yang untuk meminimalisir permasalahan akibat kita punya kelemahan secara internet dan ada permasalahan dari identitasnya tadi. Sebagai contoh, internet punya dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya akan masuk budaya-budaya yang tidak sesuai dengan daerah kita. Kedua, ditambah masyarakat kita tingkat pendidikannya rendah. Maka kita harus berpikir bagaimana caranya program-program apa yang kita lakukan agar masyarakat kita yang usia produktifnya itu tingkat pendidikannya masih rendah tidak terkena dampak negatif dari budaya-budaya luar negeri. Sebagai contoh. Oke. Jadi ini jadi kodan 1 adalah situasi yang sangat menguntungkan di mana kita punya peluang dan punya opportunity. Oke, kita punya peluang dan punya kekuatan untuk mengakomodir semuanya.
Sedangkan kuda luar adalah dalam menghadapi beberapa kekuatan kita bisa menggunakan kekuatan. Nah, jadi walaupun ada hambatan-hambatan dua, tapi kita punya kekuatan untuk dapat bersaing. Sedangkan kekuatan ketiga, kita itu punya kelemahan, oke, tetapi kita masih bisa mengakomodir peluang-peluang yang ada di luar. Nah, sedangkan yang kode keempat, nah ini adalah sangat tidak menguntungkan karena harus menghadapi kendala internal maupun eksternal. Oke, jadi kita harus bisa menghindari agar jangan sampai kita sudah lemah, kita sudah nggak punya kelebihan, tapi ada musuh di luar. Oke. Jadi tahapannya gimana? Ya kita ngumpulin data, kemudian kita analisis untuk mendapatkan kondisi internal kita, oke, apa potensi dan masalahnya, kemudian kita lihat kondisi yang berkembang di luar wilayah kita, apa yang bisa menjadi potensi untuk dikembangkan, mendukung potensi kita, dan apa yang bisa menghambat potensi kita. Kemudian kita analisis, nah, tadi SWOT-nya, kemudian kita ambil keputusan, kira-kira dari kondisi potensi, kemudian permasalahan, peluang, dan ancaman yang ada di itu, baik internal dan eksternal, mana yang akan jadi prioritas kita? Apakah kita memprioritaskan untuk menghadapi permasalahan dan ancaman, atau kita lebih fokus kepada peluang dan kekuatan yang kita miliki? Oke, manfaatnya apa? Manfaatnya sudah pasti. Dengan punya strategi, kita bisa menyesuaikan kondisi wilayah kita dengan perkembangan zaman. Kemudian kita bisa tahu juga kondisi internal dan eksternal baik lembaga. Jadi ini bisa diterapkan di lembaga, misalnya kalian di unit UKM bisa dikaitkan di sana, oke, atau juga di wilayah. Kemudian bisa mengatasi masalah. Jadi dengan tahu masalah, kita punya masalah apa, tapi kita punya potensi apa, punya peluang apa, kita bisa gunakan itu untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian mengetahui posisi kita dengan wilayah-wilayah yang lain, menciptakan inovasi dan mengetahui kemampuan sebuah perusahaan atau wilayah dalam menghadapi pesaing-pesaing yang ada di luar. Oke. Kelebihannya bisa menjadi roadmap. Oke. Jadi kita tahu arahnya kita mau buat apa nih dengan adanya SWOT. Kemudian teknik analisisnya interaksional sehingga kita bisa melihat mengevaluasi secara luas, tidak hanya bicara internal tapi juga eksternal. Oke. Kemudian ya kita dengan analisis ini kita bisa tahu bahwa kita bisa melihat apa kelebihan dan kelemahan dari wilayah ataupun organisasi yang kita sedang acu. Sedangkan kelemahannya, analisis SWOT itu berkembang di masa ketika kondisi lingkungan statis sehingga ada yang menganggap tidak valid. Oke. Kenapa statis ya? Karena kondisi internal itu tidak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Yang dimana kondisi itu akan tetap sama selama 5-10 tahun ke depan. Sedangkan kondisi saat ini, perubahan zaman itu akan membuat perubahan-perubahan kondisi internal wilayah itu bisa berkembang dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian untuk menentukan prioritas tidak bisa menggunakan di sini ya. Untuk prioritas yang mana yang akan kita pilih, itu kita sendiri yang menentukan. Kita nanti bisa, kalau kita jadi perencana, kita akan memilih berdasarkan diskusi antar perencana untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas kita. Oke. Ya ini contohnya, misalnya lahannya subur, produktif banyak, hasil baik, tapi punya gunung api, kemudian punya jalan tol, kawasan provinsi, dan seterusnya. Kita bisa melihat, oh apa ya yang bisa kita pilih? Oh jalan tol, tapi kita punya lahan subur, berarti kita bisa melakukan ekspor, bisa melakukan perdagangan hasil pertanian kita dengan lebih baik. Tapi ini ya persaingan adalah ada persaingan komoditi pertanian nasional. Oh, berarti kita bagaimana caranya hasil tani kita itu kualitasnya bagus, tidak hanya jumlahnya tapi kualitasnya bagus, sehingga kita bisa bersaing dengan wilayah-wilayah lain yang punya hasil pertanian yang sama dengan wilayah kita. Oke, ini contohnya tadi hasil yang tadi. Nah ini, jadi kawasan strategis sektor pertanian mendukung rencana kawasan strategis provinsi, perencanaan sistem kelola kawasan pertanian terpadu, perencanaan peningkatan kemampuan SDM, atau perencanaan industri pengolahan pertanian untuk menekan pengangguran, dan seterusnya. Monggo ini bisa menjadi contoh dalam proses analisis SWOT. Yang terpenting adalah Mas dan Mbak peserta kuliah AKD bisa menentukan mana yang menjadi aspek internal wilayah, mana yang menjadi aspek eksternal wilayah. Ingat sekali lagi, eksternal itu artinya tidak terjadi. Oke, tidak terjadi di dalam wilayah kita. Namun, itu mempengaruhi wilayah kita. Contohnya tadi saya contohkan pembangunan jalan tol Trans Jawa. Misalnya wilayah kita tidak dilalui jalan tol, ya tidak masalah. Tetapi dengan adanya potensi pembangunan jalan tol itu akan mempengaruhi kemudahan aksesibilitas. Atau kerjasama Indonesia dengan China, Indonesia dengan Rusia. Oke, itu juga menjadi peluang ataupun ancaman bagi wilayah
yang kita rencanakan. Oke. Itu gambaran singkat mengenai analisis SWOT. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Saya rasa kalian semua sudah sering menggunakan analisis SWOT. Silakan bisa dibaca kembali materinya ataupun bisa membaca lagi banyak di internet untuk proses analisis strategi dan juga penentuan potensi masalah serta peluang dan ancaman. Silakan bisa banyak membaca di tempat lain boleh atau bisa bertanya langsung dengan saya. Itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.